Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Masih semangat kan menjalankan aktivitasnya walaupun harus stay at home? Atau teman-teman udah keluar rumah buat pergi main kemana-mana nih? Keluar boleh ya, asalkan ada kepentingan dan tentunya harus tetap jaga protokol kesehatan. Oke, ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, kenalin, aku Zaskia dari Akuntansi 2019. Selamat datang di podcast Kesma Menyapa. Podcast ini merupakan salah satu proker dari Kesma Aupmub SDKU Banyuwangi yang tujuannya ingin menampung aspirasi atau pengalaman dari mahasiswa-mahasiswi bidik misi PSDKU Unair di Banyuwangi. Kali ini kita akan membahas mengenai pengalaman kuliah daring dan kegiatan AUPMO yang mengesankan. Tentunya di sini aku nggak sendirian. Aku ditemani teman-teman GC dari masing-masing perwakilan jurusan yang ada di PSDKU Universitas Airlangga Banyuwangi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja yuk ke narasumber yang pertama. Di sini ada perwakilan dari mahasiswi akuntansi angkatan 2020. Halo, aku Lala dari Akuntansi 2020 asal Sumatera Utara. Halo Lala, bagaimana nih kegiatannya selama pandemik? Menyenangkan atau mungkin membosankan? Kalau aku sendiri ya, kegiatannya selama pandemi ini pastinya ada yang menyenangkan, tapi banyak juga yang membosankannya. Boleh tahu kegiatan seperti apa nih yang menyenangkan dan membosankan di pandemik seperti ini? Buat kegiatan yang paling menyenangkan kalau dia punya sendiri itu ya bisa menghabiskan waktu bersama keluarga, bisa menikmati waktu-waktu saat merantau itu rasanya seneng banget gitu Pak. Dan kalau yang ngebosanin itu dia aku ya nggak bisa bebas ke sana kemari karena kan kalau mau keluar pun harus lengkap sesuai protokol kesehatan. Nah, Lala ini kan mahasiswa baru ya. Penasaran nggak sih sama kampus atau kegiatan kuliah secara offline? Wah, yang pastinya penasaran banget ya Kak. Saya pengen cepat-cepat ngerasain gimana sih kuliah offline itu sebenarnya. Kalau selama ini kan kegiatan kuliah dan organisasinya masih online, jadi infonya tuh sebenarnya kurang dapet. Nah, saya sendiri ingin banget ngerasain kuliah offline sama teman-teman dan melakukan kegiatan organisasi UKM dan lain-lain secara langsung atau Lalu, kesan kuliah daring menurut Lala sendiri bagaimana? kalau kuliah daring ya selama kurang lebih 2 bulan saya kuliah online, saya udah banyak dapat ngerasain pengalaman baru. Saya mulai ngerasain perbedaan setiap sikap dan sifat teman-teman saya. Saya mulai belajar memahami setiap sikap dosen yang masuk sama saya. Semuanya tuh punya khas tersendiri. Tapi saya ngerasa kuliah online ini juga masih ada enaknya. Dan misalnya kayak bangun tidur, nggak usah mandi, cuci muka, langsung ambil laptop, terus nge. Tapi nggak enaknya tuh ada juga, misalnya sampai sekarang saya belum boleh ketemu sama teman-teman saya. Saya belum coba wangi, belum ngerasain lah temennya jadi mahasiswi sekaligus jadi anak rantau yang harus berjuang di kampung. Oke, lalu ada nggak sih kesulitan terbesar Lala kuliah daring di jurusan akuntansi? Pastinya ada Kak, kalau kesulitan dia itu sendiri itu ya memahami materi ketika online itu jauh lebih sulit daripada offline, apalagi kalau aku sendiri dari jurusan IPA yang belum pernah belajar ekonomi atau akuntansi di SMA. Terus tugas-tugasnya tuh banyak banget dan deadline-nya tuh mepet-mepet. Saya nggak tahu kalau kuliah offline itu sebanyak ini juga apa enggak, tapi pastinya kalau ke kuliah offline itu kan ketemu sama teman-teman, pastinya lebih mudah memahaminya. Oke, terakhir nih, ada nggak sih yang ingin disampaikan Lala kepada teman-teman bidik misi PSDKU Uner Banyuwangi? Mau aku sampaikan buat teman-teman bidik misi di Senar Banyuwangi buat kalau selalu ada hal yang pantas disyukuri. Saya sendiri tetap bersyukur udah diizini Tuhan buat jadi mahasiswa baru tahun ini, walaupun masih jadi maba online. Seenggaknya di luar sana masih banyak yang belum bisa ngerasain jadi mahasiswa baru di tahun ini. Ya intinya tetap bersyukur dan berdoa. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan semuanya berjalan seperti sedia kala. Kita semua bisa kuliah offline dan buat seluruh maba bisa ngerasain gimana sebenarnya jadi mahasiswa yang sesungguhnya. Pesan saya buat seluruh mahasiswa, terkhusus mahasiswa baru itu tetap semangat semua kuliahnya, walaupun tidak paham materi, tetap berusaha aja untuk memahami sampai bisa pokoknya. Kuliah itu emang susah, tapi ingat perjuangan orang tua kita untuk mengkuliahkan kita itu masih jauh lebih susah. Jika kita udah ngerasain terlahir bukan di keluarga yang berada, maka pastikan suatu saat nanti anak kita itu lahir di keluarga berada. Semangat semuanya.
Oke, terima kasih Lala. Tetap semangat ya. Siap Kak, terima kasih kembali. Nah, selanjutnya ada perwakilan dari mahasiswa kedokteran hewan angkatan 2020. Hai, aku Muhammad Ridwan Habibi. Aku dari Kedokteran Hewan 2020 asal Banyuwangi. Salam kenal. Halo Bibi, mau tanya nih, kalau menurut Bibi, bagaimana sih kesan kuliah semester pertama langsung daring? Kesan kuliah semester pertama langsung daring ya gimana ya Kak? Ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya itu bisa kumpul keluarga seperti yang dikatakan Lala tadi. Tidak enaknya kan di Fakultas Kedokteran Hewan kan ada praktikum Kak. Itu kan harus hand on gitu. Kita sedangkan praktikumnya itu hanya melihat video, hanya melihat gambar gitu Kak. Jadi feel-nya itu nggak dapat kayak gitu Kak. Oke, berarti kendala terbesar dari jurusan kedokteran hewan nih masalah praktikumnya ya. Iya Kak. Nah, sejauh ini untuk teman-teman maba bidik misi Fakultas Kedokteran Hewan kan kelihatan jarang ikut kegiatan yang diselenggarakan AUPMO. Kira-kira ada kendala apa sih? Untuk kendala sendiri, karena kan pengkaderan di FKH PSDKU sendiri kan masih berjalan ya Kak, masih belum selesai. Nah itu kadangkala ada yang bentrokan sama kegiatan AUPMO Kak. Jadi kita sebagai maba PSDKU ya memilih pengkaderan itu Kak, karena itu nanti kalau nggak tuntas kan bisa ngulang tahun depan gitu Kak, nggak enak jadinya. Maaf ya Kak, jarang ikut kegiatan AUPMO. Ya, nggak apa-apa, ini kan juga menampung aspirasi. Nah, kemarin kan ada subsidi ya dari Kemendikbud terkait kuota. Bagaimana sih tanggapan dari Bibi ataupun teman-teman terkait hal tersebut? Terkait kuota Kemendikbud itu baik Kak. Kita mendapatkan kuota 50 giga, 5 giga untuk yang umum dan 45 giga untuk yang sekolah itu menurut saya baik. Tapi kalau dilihat untuk kecukupan sih bisa dikatakan kurang cukup Kak, karena kebutuhan kita sebagai mahasiswa bukan hanya untuk 5 giga itu kurang untuk kuota umum gitu Kak. Biasanya kan kita harus lihat video di YouTube atau gimana gitu Kak. Kalau untuk sebulan 5 giga kurang. Terus ya harapannya bisa mendapat seperti biasa uang 50.000 untuk beli kuota gitu Kak. Terus kan di antara kita kan ada juga yang tidak mendapat kuota itu Kak. Seperti saya sendiri ini ya gimana ya, nggak tahu saya sendiri kok nggak dapat gitu Kak. Jadinya saya gimana gitu, masang wifi gitu. Gitu Kak. Oke, terus yang terakhir, harapan Bibi kepada kemahasiswaan UNER terkait fasilitas untuk mahasiswa bidik misi saat pandemi ini seperti apa? Apakah hanya terkait kuota saja? Untuk harapan kedepannya ya bukan hanya kuota saja, tapi fasilitas yang lainnya itu dicukupi seperti biasa gitu Kak, biar kita lebih nyaman untuk kuliah kedepannya gitu Kak. Oke, terima kasih Bibi. Tetap semangat ya. Ya terima kasih Kak, sama-sama. Selanjutnya ada perwakilan dari mahasiswa Aquakultur angkatan 2019. Hai, nama aku Mulis Fajaranto dari FPK 2019 asal Bondowoso. Halo Muhlis, menurut Muhlis, apa sih kendala terbesar kalau kuliah daring di jurusan aquakultur? Menurut saya ya kendala terbesarnya itu di jaringan. Nah, jaringan itu sangat mempengaruhi ya untuk teman-teman aquakultur sendiri. Terus di masa daring ini untuk FPK itu biasanya kan ada praktikum lapang. Nah, itu sekarang tidak ada. Jadi kita itu tidak pernah praktikum lapang. Itu sih kendalanya. Oke, aku mau tanya ke Muhlis, selama menjadi mahasiswa UNER PSDKU Banyuwangi, kegiatan apa aja sih yang udah diikuti Muhlis? Kalau aku pernah ngikutin acara FBI, terus apa ya, Isnat Aupmo, sama apa ya, lupa lagi. Pernah sering berkecimpung juga di kegiatan Aupmo itu. Wah, udah banyak ya. Lalu setelah mengikuti beberapa kegiatan AUPMO, menurut Muhlis, kegiatan apa sih yang paling berkesan? Menurut saya yang paling berkesan itu ada di kegiatan Disnatalis Aupmo. Nah, kebetulan Disnatalis Aupmo itu baru saja diselenggarakan. Kebetulan Aupmo juga berulang tahun yang ke-7. Tuh. Oh,
Lalu ceritain dong alasannya kenapa kegiatan tersebut bisa berkesan menurut Mukhlis. Disnatalis Aukmo itu berkesan karena kita semua sebagai mahasiswa bidik misi, khususnya di PSDKU Banyuwangi gitu, kita bisa merasakan euforia Disnatalis Aukmo itu seperti apa. Meskipun di masa daring ini kita bisa tetap merayakan hari ulang tahun Aukmo di PSDKU. Seperti itu. Terus untuk materinya kemarin yang disampaikan cukup menarik. Materi di situ ada mengenai tentang kewirausahaan dan cara kita belajar di masa pandemi. Nah, jadi itu sangat dibutuhkan untuk teman-teman mahasiswa kita bisa survive di masa daring ini gitu. Oke, lalu kan selama ini menurutku ya kegiatan Aukmo tuh baru sedikit gitu loh yang sering ikut. Nah, menurut Mukhlis kegiatan seperti apa yang menarik dan mungkin bakal banyak yang ikut? Kegiatan Aukmo sedikit ya, memang kita kesulitan itu kendalanya ada di pengaturan waktunya. Jadi banyak kegiatan yang bentrok, apalagi daring gini ya, banyak rebut-rebutan waktu untuk berkegiatan. Terus cara kita ya untuk menumbuhkan minat teman-teman itu untuk berkegiatan itu salah satunya dengan pembuatan poster. Nah, pembuatan poster itu sebisa mungkin harus menarik. Nah, jadi teman-teman mahasiswa itu penasaran, jadinya ikut. Terus ada lagi mungkin ini tersirat ya, makna yang tersirat dalam kegiatan untuk mengajak teman-teman itu alhamdulillah juga sudah dilaksanakan. Itu ada pemberian door prize. Nah, door prize itu termasuk kunci dari teman-teman bisa ikut semua gitu sih. Iya, betul. Kayaknya dari Doorpress sih yang bikin teman-teman semangat ikut. Oke, terima kasih Mukhlis. Stay healthy ya. Siap, terima kasih. Nah, yang terakhir ada perwakilan dari mahasiswi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2017. Aku Nika Herawati, aku dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Angkatan 2017. Asal saya dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sepertinya di sini aku ya angkatan yang paling tua. Ya, nggak apa-apa Kak, kan ini mau berbagi pengalaman. Halo Kak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar aku baik. Semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga kabarnya juga baik selalu ya. Siap, alhamdulillah baik juga Kak. Lalu ada nggak sih kendala terbesar kalau kuliah daring di jurusan kesehatan masyarakat? Ya, kendalanya kalau di Fakultas Kesehatan Masyarakat sendiri, di mata kuliah yang harus praktikum deh. Walaupun ya di kesehatan masyarakat itu kita identiknya dengan laboratoriumnya ya masyarakat gitu. Tapi kan ada beberapa mata kuliah itu yang juga menggunakan laboratorium mikrobiologi gitu. Nah, itu di situ kita merasakan kendalanya. Gimana caranya kita harus tetap praktikum di kuliah daring ini gitu. Nah, apalagi yang semester peminatan. Jadi di FKM itu di semester 6 kita itu dibagi peminatan. Nah, di Fakultas Kesehatan Masyarakat yang ada di UNER PSDKU Banyuwangi, itu peminatannya ada 3 yang di angkatan 2017 ini. Ada analisis kebijakan kesehatan yang itu aku ambil ya peminatannya. Terus ada kesehatan lingkungan dan kesehatan keselamatan kerja. Nah, yang di peminatan yang aku ambil sendiri itu, yang di administrasi kebijakan kesehatan, kendalanya nggak begitu aku rasain, soalnya praktikumnya di praktikum peminatanku itu ya di laptop gitu, berurusannya dengan laptop, komputer, udah jadi nggak berkecimpung di laboratorium. Nah, kendala yang paling dirasakan itu dari teman-teman saya ya ini, itu di peminatan yang kesehatan lingkungan dan K3 itu dia kalau praktikum merasakan kendalanya di situ. Jadi yang harusnya praktikum itu dilakukan offline terus dilakukan dengan daring gini, jadi dia cuma melakukan literatur review gitu yang aku tahu yang di kesehatan lingkungan itu. Terus untuk yang kendalanya yang di semester 1 dan sampai semester 5 itu kendalanya ya mungkin tugas-tugas yang seharusnya kita biasanya dapat tugas itu untuk
turun lapangan gitu ya, ke puskesmas, ke rumah sakit, ke dinas kesehatan untuk mengambil data kayak gitu. Itu terkendalanya di situ. Jadi mereka harus melakukannya, mengerjakan tugas-tugas itu dengan cara daring gitu, mendapatkan data-data itu juga secara daring gitu, nggak seperti biasanya kalau offline. Oke Kak, jadi kendala terbesar itu ya terkait praktikum sama pengambilan data. Nah, aku mau tanya nih Kak, tanggapan Kak Nika terkait kegiatan AUPMO yang dilakukan secara daring gini, esensinya udah dapat apa masih kurang sih Kak? Menurut aku sendiri ya, esensinya ini udah dapet kok. Acara-acara yang diadain AUPMO selama masa pandemi ini yang harus serba online, itu juga udah sangat menarik gitu. Terutama di kegiatan-kegiatan webinarnya yang bisa membangkitkan semangat belajar gitu ya. Soalnya di masa pandemi ini, jujur ya, membuat sangat jenuh gitu. Karena kita kan gak bisa ketemu nih, gak bisa ketemu sama teman-teman secara langsung kayak gitu. Nah, itu yang bikin dampaknya itu menurut aku sendiri, aku jadi males belajar. Nah, dari kegiatan-kegiatan AUMO yang mengadakan webinar tentang gimana sih caranya semangat belajar di masa pandemi, kayak gitu tuh menurutku itu sangat menarik gitu topiknya dan esensinya dapat. Oke Kak, lalu harapan Kak Nika buat acara AUPMO ke depannya nih, kalau seandainya tetap dilakukan secara online, gimana? Semoga pesertanya semakin banyak, itu yang paling aku harapin di acara online ini. Jadi jadwal pelaksanaannya itu juga jangan bertabrakan gitu ya, masalah waktu. Soalnya selama apa yang dilakukan daring ini jadi banyak e-conference yang dilakukan secara bersamaan gitu. Nah, mungkin ini panitia dari acara-acaranya bisa mensurvei lagi waktu yang lebih tepat gitu untuk dilakukan acara-acara daringnya gitu. Jadi biar pesertanya itu juga semakin banyak. Nah, kalau bisa acaranya itu buat umum juga gitu, nggak cuma buat anak bidik misi. Ya mungkin sometimes boleh sih acara itu dilakukan khusus untuk anak bidik misi semua. Nah, ada uh, satu acara juga bisa diadain buat umum juga gitu, terbuka untuk umum. Jadi biar nggak apa ya, pesertanya juga lebih banyak gitu loh maksudnya. Oke, berarti survei waktu aja ya Kak, menurut Kak Nika, sarannya Uh-uh. untuk kegiatan berikutnya. Nah, kalau misalnya kedepannya ini udah dilakukan secara offline, harapan Kak Nika untuk kegiatan AUMO kayak gimana? Rasanya masih sama kayak seperti apa namanya yang kegiatan online tadi. Jadi pesertanya itu aku pengennya tuh semakin banyak yang ikut gitu. Soalnya kita itu mau kegiatannya online, mau kegiatannya offline, walaupun acara ini udah terkhusus gitu ya, udah istimewa banget buat anak bidik misi aja gitu. Yang bahkan anak umum di luar bidik misi itu pengen ikut aja nggak bisa gitu. Tapi anak bidik misinya sendiri ini kadang antusiasnya juga kurang gitu loh. Jadi mau datang itu kayak gak bisa, terhalang kegiatan lain seperti itu ya. Mungkin seperti itu tadi, manajemen waktunya diperbaiki lagi gitu, manajemen waktu pengadaan acaranya. Terus bisa tuh kalau di offline mungkin diwajibkan untuk anak bidik misi gitu, diberi apa ya, pokoknya intinya wajib aja gitu biar mereka tuh pada datang gitu. Nah, mungkin tadi ada saran yang dikasih door prize atau apa, itu bisa menarik sih. Terus acara-acaranya itu juga yang menarik, kalau semua mengadakan seminar atau apa, topiknya itu yang lagi in gitu loh. Nah, jadi biar kayak, wah, apa, topiknya menarik sekali nih gitu. Jadi menarik siapapun untuk ikut gitu. Dan masih sama juga kalau bisa ada acara yang buat umum juga bisa ikut masuk gitu. Maksudnya buat anak di luar bidik misi yang bisa ikut. Soalnya biasanya memang anak di luar bidik misi itu juga tertarik gitu sebenarnya sama acara yang diadakan oleh bidik misi, tapi mereka nggak bisa ikut gitu. Oke, terima kasih ya Kak sarannya. Tetap semangat dan stay healthy. Terima kasih banyak.
Nah, itu tadi hasil diskusi dengan beberapa perwakilan mahasiswa-mahasiswi bidik misi PSDKU Unair Banyuwangi. Terima kasih atas partisipasi teman-teman yang bersedia menjadi narasumber di podcast kali ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tetap semangat menjalankan aktivitas walaupun banyak kegiatan yang dilakukan secara daring. Semoga pandemi dapat segera berakhir dan kita bisa bertemu secara offline. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Stay healthy, stay safety, and see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.